Beredar kabar ribuan supporter Malaysia tiba di Jakarta hari ini dan pemain Cina kekenyangan makan 100 tusuk sate kambing. Benarkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Pemirsa, tepat hari ini Timnas Indonesia dan Cina jajal rumput kelas dunia Gelora Bung Karno. Apakah Cina dibuat takjub? Tonton video sampai selesai ya. Usai mengandaskan perlawanan Bahrain, Timnas Indonesia memiliki 2 peluang lolos ke Piala Dunia. Kedua jalan itu masih terbuka. Yang pertama, tentunya lolos langsung ke putaran final Piala Dunia sebagai runner-up grup di bawah Jepang. Kedua adalah membuka peluang tampil di Piala Dunia dengan lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat grup. Untuk bisa mengejar Australia yang berada di peringkat kedua, Indonesia harus menang dalam 2 laga sisa. Dan pada saat yang sama, Australia hanya meraih 1 poin di 2 laga sisa, serta Arab Saudi harus kehilangan poin penuh di salah satu laga melawan Bahrain dan Australia. Melihat konsistensi penampilan Australia, skenario ini nampaknya akan sulit terwujud. Sekarang, JNCS dan kawan-kawan sudah berada di peringkat 4 yang menjanjikan tiket ke putaran keempat. Jika berhasil mengalahkan Cina, maka pasukan Garuda akan mengumpulkan 12 poin dan berpeluang besar finish di posisi 3 atau 4 klasmen. Putaran keempat sendiri akan diikuti oleh 6 tim yang terdiri dari peringkat 3 dan 4 di 3 grup pada putaran ketiga. Nantinya ke-6 tim tersebut akan dibagi menjadi 2 grup. Juara dari masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia. Sementara sang runner-up akan bertemu di putaran kelima. Pemenang dari babak ini akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk lolos Piala Dunia dengan mengikuti babak play-off antar konfederasi. Akankah tim Garuda mencapai mimpi untuk lolos ke Piala Dunia? Skuad Garuda Selasa malam kembali menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Namun latihan kali ini digelar secara tertutup. Porsi latihan mulai difokuskan pada kecepatan setiap pemain dan juga kondisi tubuhnya. Para pemain pun mengaku dalam kondisi fit dan siap tempur. We are prepared really good, and we started in Bali, of course, with a few more days than last time. So I think we have a good chance. We have a good team, good players. Selain itu, dalam latihan kali ini pelatih Patrick Kluivert pun terus memantapkan kekompakan permainan tim. Rencananya Rabu besok tim akan melakukan latihan perdana di Stadion GBK jelang lawan Tiongkok dan dilanjutkan dengan keterangan pers. Salah satu kiper timnas Emil Audero mengaku siap melakoni laga debutnya dengan menjadi starter saat laga timnas Indonesia kontra Tiongkok di GBK Kamis mendatang. Audero telah mengikuti pemusatan latihan di Bali dipersiapkan untuk melakoni laga debutnya dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper 28 tahun itu mengaku siap membela skuad Garuda yang akan menjadi kesempatan berharga baginya. Yeah, I'm happy to be here and happy to stay with this team, to be here in Jakarta. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia. So it's of course it's a big pleasure, and I'm not nervous because if football is joy. So I'm preparing the match as I always did. So. La Grande Indonesia siap kembali beraksi di laga Timnas Indonesia melawan Cina Kamis esok. Tak hanya koreografi, La Grande akan memiliki banyak atraksi yang siap dipamerkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang jadi pembeda pastinya atraksinya lebih banyak, jadi nggak cuma koreo kain besar yang bakal kita tampilin, tapi juga ada parade
parade bendera, terus juga ada mozaik kertas dan macam hampir full satu tribun. Ragam perlengkapan dan peralatan untuk memeriahkan laga nanti tengah dimasukkan ke dalam area Stadion GBK. La Grande Indonesia telah melakukan persiapan sekitar 3 bulan, mulai dari brainstorming hingga proses pengerjaan yang melibatkan sekitar 50 orang. Semoga koreo ini, semangat kami para supporter ini menular ke semangat para pemain. Jadi para pemain bisa bermain dengan hati, bermain dengan bangga, tunjukin bahwa Indonesia bangsa yang besar. Kita tunjukkan ke dunia kalau Indonesia besar dari segi sepak bolanya, dari segi supporternya, sama-sama kita kawal kawal Garuda mendunia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis malam esok. Skuad Garuda wajib menang demi menjaga asa lolos ke putaran final di Amerika Utara. Erick Thohir yang juga menjadi Menteri BUMN menyampaikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Menurutnya pemusatan latihan di Bali memberikan efek positif dalam membangun chemistry antar pemain. Meski ada beberapa pemain absen karena cedera atau keperluan keluarga, Erick yakin timnas kini punya kedalaman skuad yang lebih kuat. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ada Erlangga, saya rasa itu kan komposisi yang cukup dalam. Erick juga mengungkapkan bahwa tim China akan mengirim perwakilan resmi untuk menyaksikan langsung laga di Stadion Gelora Bung Karno. Bagi Erick, hal ini menunjukkan bahwa laga kontra China akan menjadi ujian serius yang harus dimenangkan timnas. Baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Di Liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa skor Cina yang katanya 3.000. Soal target, Erick tak menyebut angka spesifik, namun menegaskan tim harus mengamankan poin penuh di kandang. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga emosi dan disiplin di lapangan untuk menghindari kartu merah dan insiden yang tidak perlu. Erick pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kemenangan yang diperoleh bukan untuk individu, tapi untuk merayakan mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Dalam persiapan menghadapi China di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia telah melangsungkan pusat pelatihan di Jakarta mulai Senin 2 Juni lalu. Sebelumnya, tim Garuda juga sudah melangsungkan pusat pelatihan di Bali di pekan lalu. Kali ini di Jakarta, semua pemain yang dipanggil ke dalam skuad telah hadir. 2 nama terbaru yang baru bisa bergabung ialah bek dari FC Copenhagen, Kevin Dix, dan kiper FC Dallas, Martin Pas. Seperti yang diketahui, Kevin Dix baru bisa bergabung lantaran ia masih harus memainkan laga final Piala Denmark pada Kamis 29 Mei lalu, sehingga ia baru bisa terbang ke Indonesia setelah timnas menyelesaikan training camp di Bali. Pada laga tersebut, Kevin Dix bermain selama 70 menit dan sukses mengantarkan timnya menjuarai Piala Denmark dengan kemenangan 3-0 atas Silkeborg. Bek berusia 28 tahun itu pun baru tiba di Jakarta pada hari Minggu 1 Juni lalu dan sudah terlibat di latihan sesi hari Senin dan Selasa kemarin. Sementara itu, kiper utama Indonesia, Martin Pas, baru saja tiba di Jakarta pada Senin malam tanggal 2 Juni lalu. Hal tersebut dikarenakan Pas harus bermain terlebih dahulu dalam lanjutan Liga MLS, di mana timnya bermain melawan Philadelphia Union Minggu 31 Mei. Pada laga tersebut, kiper berusia 27 tahun itu bermain full 90 menit dan sukses meraih clean sheet dalam laga yang berakhir imbang 0-0. Pas sudah mengikuti latihan di hari Selasa lalu, meskipun Ita dipastikan tidak bisa diturunkan pada laga kontra Cina lantaran mendapat akumulasi kartu kuning. Dengan demikian, Emil Audero disiapkan untuk menggantikannya dan menjalani debutnya di timnas pada laga melawan Cina kelak. Skuad yang kini tergabung dalam pusat latihan berjumlah 28 pemain dan pelatih Patrick Kluivert masih harus merampingkannya lagi menjadi 23 pemain. Lawan dari Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya, yakni Cina, baru saja tiba di Indonesia pada Senin malam 2 Juni kemarin. Pada laga kali ini, timnas Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic telah mengumumkan 25 nama pemain yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Dari 25 nama pemain tersebut, Cina masih diisi oleh para pemain terkuatnya seperti saat terakhir kali kedua tim bertemu di bulan Oktober 2024 lalu. Namun kali ini ada 2 pemain yang harus menepi karena cedera. Yang pertama adalah penyerang Liu Reovan dan top scorer Wu Lei.
Terkhusus Wu Lei, ini tentu menjadi kehilangan besar karena Wu Lei di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini merupakan pencetak gol terbanyak Cina sejauh ini. Dari 7 pertandingan, total ia telah mencetak 5 gol bagi negaranya. Pada laga melawan Thailand November 2023, ia mencetak 1 gol dan 4 gol lagi dicetak kala berhadapan dengan Singapura di 2 pertandingan pada Maret 2024. Melihat catatan tersebut, cedera Wu Lei tentu menjadi hal positif bagi Indonesia, mengingat kelima golnya dicetak melawan negara Asia Tenggara. Pada pertemuan pertama Cina kontra Indonesia, Wu Lei hanya berada di bangku cadangan dengan Zhang Yuning yang memimpin lini depan Cina. Striker 33 tahun itu pun sebenarnya memang sudah absen di 4 laga terakhir timnas Cina karena cedera serius. Meski sempat bermain di Liga Cina dari April hingga pertengahan Mei lalu bersama klub Shanghai Port, Wu Lei harus menderita cedera lagi di laga terakhirnya. Namun, walau tanpa Wu Lei, pasukan Patrick Kluivert masih harus mewaspadai para pemain Cina seperti Zhang Yuning yang pada pertemuan terakhir menjadi momok bagi Indonesia karena ia sukses mencetak gol dan mengalahkan timnas dengan skor 2-1. Timnas Indonesia tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Dalam 3 laga terakhir di grup C, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda berhasil mencatatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Di bulan Maret 2025, Indonesia berjumpa Australia di kandang lawan. Walau sempat mendapat hadiah penalti, Indonesia justru dikagetkan dengan 3 gol beruntun Australia di babak pertama. 45 menit pertama Australia 3, Indonesia 0. Australia memperlebar keunggulan melalui Lewis Miller. Gol oleh Romani tak mampu menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Gol Jackson Irvin menutup pesta tuan rumah. Indonesia kalah dengan skor 5-1 atas Australia. Selang 5 hari, Indonesia berjumpa Bahrain di Stadion GBK. Ole Romani kembali mencetak gol. Kali ini memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand. Keunggulan 1 gol berhasil dipertahankan skuad Garuda hingga akhir laga. Asa Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya kembali terbuka berkat kemenangan 1-0 atas Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tidak ada lagi tindakan rasisme dan xenofobia dari supporter saat timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia kontra Cina akan digelar pada Kamis 5 Juni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Supporter Indonesia cukup dikenal militan dalam memberikan dukungannya untuk skuad Garuda. Pasalnya, dimanapun timnas Indonesia bertanding akan selalu ada supporter yang hadir dan memberikan dukungan secara langsung di stadion, terutama di laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak sekedar menonton jalannya pertandingan, supporter Indonesia juga dikenal kreatif dalam memberi dukungan langsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tak ada lagi kejadian seperti saat lawan Bahrain, di mana kala itu Indonesia harus mendapat sanksi dari FIFA berupa denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan jumlah penonton sebanyak 15%. Erick berharap supporter timnas lebih memberikan dukungan secara positif dan diharapkan hal-hal seperti teguran FIFA tidak ada lagi seperti diskriminasi, rasisme, atau xenofobia. Lebih lanjut, Erick menambahkan pada pertandingan nanti ada kurang lebih 3.000 supporter Cina yang akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, supporter tuan rumah dikabarkan akan memenuhi Stadion Gelora Bung Karno setelah tiket pertandingan habis terjual. Focus on the training. Sebelumnya kiper Martin Pas dipastikan absen dalam laga kontra Tiongkok karena akumulasi kartu. Spekulasi pengganti Pas bermunculan selain Audero, ada juga nama Hernando Ari dan Nadio Argawinata yang juga disiapkan. Sejak dinaturalisasi Maret lalu, kiper yang pernah berseragam Inter Milan itu belum pernah bermain untuk timnas Indonesia. Kini supporter antusias menunggu penampilan gemilang Audero di bawah mistar gawang merah putih.
Timnas Tiongkok tiba di Jakarta Senin malam. Pelatih Branko Ivanovic membawa 23 pemain yang bakal bertarung habis-habisan melawan Timnas Indonesia Kamis malam mendatang. Pasukan naga sangat berambisi mencuri poin di GBK Senayan di matchday 9 yang krusial. Paduan pemain senior, bintang muda, dan serdadu naturalisasi mencerminkan tekad besar Wang Daily dan kolega meraup poin tambahan. How about the target for the match Very important match for both teams, of course, and I expect the people, the fans will come and enjoy in the game. We had excellent condition, and of course, the only problem is same like in Indonesia. We didn't have so many time for preparation, but it's destiny. China here, well, it looks as though they're going to lose the ball sloppily. Selain Wang Daily di bawah Mistar, sorotan media juga tertuju pada sektor tengah dan depan. Nama pemain berdarah Brazil Serginho yang paling mencuat karena dinilai sebagai katalisator tim. Jika Serginho bermain dengan kondisi terbaik, tentu timnas Indonesia harus waspada. Serginho menjadi sorotan bersama beberapa pilar lainnya termasuk Wang Sanyuan, Su Hao. Jelang laga ke-9 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan Tiongkok, timnas Indonesia mendapat kabar gembira. Ranking SWAT Garuda naik dari posisi 123 ke peringkat 122 dunia. Kenaikan peringkat ini didapat setelah timnas Nigeria kalah 1-4 dari Oman dalam laga uji coba internasional pada 20 Mei lalu. Kekalahan itu membuat poin Nigeria berkurang 1,67 poin, kini menjadi 1141,57. Hasil itu juga membuat posisi Nigeria turun 1 tempat dan langsung diambil alih skuad Garuda yang kini mengoleksi 1142,92 poin. Ranking timnas Indonesia berpotensi tembus ke tempat 117 dunia andai bisa memetik kemenangan dalam laga melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Namun FIFA memastikan posisi resmi peringkat sepak bola dunia ini akan diumumkan pada 10 Juli mendatang. Bek timnas yang juga kapten Jay Ijes 2 Juni kemarin ternyata berulang tahun ke-25. Ucapan dan doa terbaik mengalir untuk pemain Venezia yang juga akrab dipanggil Bang Jay. Sejumlah ucapan juga disampaikan mulai dari klubnya Venezia hingga akun AFC Asian Cup. Tak hanya itu, Bang Jay juga mendapat ucapan selamat ulang tahun dari sesama pemain timnas seperti Ragnar Oratmangun dan Beckham Putra. Di usianya yang saat ini tentu Bang Jay diharapkan bisa semakin baik memimpin skuad Garuda. Saat ini Jay Ijes dan para punggawa timnas tengah bersiap menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia melawan Tiongkok dan Jepang. Duel kedua laga akan sangat krusial karena kelolosan Garuda ke pentas dunia akan sangat ditentukan dari dua laga tersebut. Bek berkebangsaan Indonesia Elkan Bagot resmi perpanjang kontrak dengan Ipswich Town untuk musim 2025-2026. Perpanjangan kontrak hingga 1 tahun ke depan merupakan pengaktifan opsi klausul kontrak antara Bagot dan Ipswich sejak awal bergabung 2020 silam. Kepastian ini membuat bek setinggi 196 cm menjalani musim ketiganya bersama tim utama Ipswich Town yang harus rela kembali berlaga di divisi kedua sepak bola Inggris Divisi Championship. Setelah berhasil promosi ke tim utama, pemain 22 tahun tersebut hanya tampil sebanyak 7 kali di berbagai ajang bersama Ipswich Town dan menorehkan 1 gol dari 570 menit bermain. Elkan merupakan produk Akademi Ipswich Town dan sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub divisi bawah kompetisi sepak bola Inggris yang terakhir Blackpool FC. Sementara itu, Elkan sudah mengemas 23 penampilan bersama timnas di level senior pada berbagai ajang dan menyumbangkan 2 gol dari 1691 menit bermain.
Sang penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air setelah melakukan perjalanan dari Amerika Serikat. Martin Paes tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa dini hari. Setibanya di tanah air, Martin Paes langsung bergabung dengan skuad Garuda. Sayangnya Martin Paes dipastikan absen ketika laga Indonesia melawan Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni mendatang. Menurutnya, pemusatan latihan di Bali akan menjadi latihan yang berbeda. Yeah, I think the guys work really hard in Bali, and I can't wait to join them, work hard, and karya keras, fight for Indonesia. Walaupun Paes tidak bisa bermain, sebagai penggantinya, Patrick Kluivert sudah menyiapkan Emil Audero. Paes sangat yakin jika perjuangan Jai Ijaz dan sekutunya akan mendapatkan hasil positif ketika melawan Cina. Saat ini skuad Garuda juga terus melakukan pemusatan latihan di Bali. Martin Paes menjadi salah satu pemain paling terakhir yang bergabung dengan timnas Indonesia. Persebaya Surabaya tampaknya tak berlama-lama untuk membangun kekuatan guna menatap musim depan. Kemarin lewat akun media sosial klub kebanggaan kota Surabaya itu resmi memperkenalkan dua pemain asing baru mereka, yakni Risto Mitrevski, bek asal Makedonia Utara, serta penyerang muda dari Timor Leste, Gali Freitas, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Tak hanya pemain, Persebaya Surabaya juga secara resmi mengumumkan pelatih kepala baru, Eduardo Perez, sebagai arsitek tim untuk mengarungi Liga 1, menggantikan Paul Munster. Selain itu, mereka juga memperkenalkan dua nama lain, yakni Shin Sang-yu dan Felipe Americo Martins Goncalves sebagai pelatih kiper. Satu nama lagi adalah Houston Nawawi yang tetap jadi asisten pelatih. Sementara usai berpisah dari Bali United, tak butuh waktu lama bagi Stefano Kugura untuk menemukan pelabuhan baru. Kemarin secara resmi pelatih asal Brazil itu bergabung bersama Barito Putra untuk melatih klub yang berkompetisi di Liga 2. Hal ini tentu menjadi sorotan mengingat ada aturan di mana klub sepak bola di Liga 2 tidak memperbolehkan pelatih asing. Atau sebaliknya, nanti akan ada aturan baru terkait bergabungnya Teko bersama Barito. Memasuki bursa transfer musim 2025-2026, klub Liga 1, Persebaya langsung melakukan gerakan dengan mendatangkan dua pemain sekaligus. Tim yang finish di posisi keempat musim lalu itu baru saja meresmikan kedatangan wonderkid Timor Leste, Gali Freitas dari klub PSIS, dan bek veteran asal Makedonia Utara, Risto Mitrevski dari Dewa United. Hal ini diumumkan oleh Persebaya melalui akun official sosial media mereka. Gali Freitas didatangkan dari PSIS usai klubnya terdegradasi di musim 2024-2025. Bersama PSIS, pemain berusia 20 tahun itu musim lalu hanya mencetak 1 gol dan 2 assist dari 29 laga. Akan tetapi, sejak didatangkan pada musim 2023-2024, total Freitas memainkan 61 laga dengan catatan 12 gol. Kecepatan dan memiliki insting mencetak gol yang membuat Persebaya akhirnya merekrut Freitas kali ini. Sementara itu, di sektor pertahanan, kehadiran Risto Mitrevski juga diharapkan bisa mempersolid lini belakang bajul ijo. Mitrevski musim lalu menjalankan musim yang apik bersama Dewa United. Di sepanjang musim lalu, ia memainkan 30 laga dengan catatan 1 gol dan 2 assist, serta membantu timnya meraih 12 kali clean sheet. Total dalam 3 musim, Mitrevski memainkan 98 laga bersama Dewa United. Pemain berusia 33 tahun itu merupakan kapten tim dari Dewa United musim kemarin dan kontraknya habis di Juni ini. Kemampuannya dalam mengawal pertahanan dan agresivitasnya dalam memblok serangan menjadi faktor utama Persebaya menghadirkannya ke skuad. Sebelumnya, perombakan tim di Persebaya memang sudah dilakukan dengan adanya tim kepelatihan baru di sana. Ex-asisten pelatih timnas di era Luis Milla baru saja ditunjuk sebagai nakoda baru Persebaya untuk musim depan. Hari pertama pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejumlah pemain Indonesia sukses meraih kemenangan. Dua pasang ganda putri sukses meraih hasil bagus. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhasil menumbangkan pasangan Polandia Paulina Hankiewicz Camelia Marzak melalui 2 game langsung 21-4 dan 21-10.
Kemenangan juga diraih oleh pasangan baru Apriani Rahayu, Feby Setianingrum yang berhasil mengalahkan pasangan Taiwan Chan Qinghui Yang Qing Tun dengan skor 21-16 dan 24-22. Kemenangan ini menjadi modal bagus dan sangat penting bagi Apri Feby yang baru pertama kali tampil di turnamen Indonesia Open. Kami bisa bermain dengan baik. Terus juga memang tadi di set kedua sempat rame. Kami kebanyakan mati sendiri, unforced errornya juga lumayan. Jadi kami mencoba untuk lebih tenang lagi di lapangan set kedua. Terus coba komunikasi lagi supaya kami mengambil poin lagi sih. Itu aja sih tadi sempat set kedua. Karena kan tadi ada unforced errornya juga. Jadi ya. Belajar terbiasa untuk ini apa? Dikasih tahu sama Kak Apri. Soalnya kan kalau Kak Apri ngasih taunya rada tegas kan mungkin. Jadi awalnya itu sempat kaget gitu, tapi sekarang udah mulai terbiasa. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusumawardhani mengamankan tiket ke babak 16 besar menyusul mundurnya pebulu tangkis India Malvika Bansot akibat mengalami cedera saat kedudukan 16-21, 15-16. Hasil bagus juga diraih oleh tunggal putra Jonathan Christie. Melalui pertandingan yang ketat, Jojo berhasil mematahkan perlawanan seru pemain Singapura Jia Heng Jesenteh dengan skor 8-21, 21-11, dan 21-12. Keluar dari tekanan. Jujur memang sangat berbeda kondisinya ketika terakhir kita coba lapangan. Dari kondisi angin yang 180 derajat berbeda, jadi kayak tukar posisi gitu. Dan juga laju bola yang sangat cepat. Karena terakhir kemarin kita dikasih shuttlecock, kita coba dari BWF. Mereka bilang itu yang akan dipakai untuk pertandingan, tapi ternyata hari ini berbeda dan speednya jauh lebih cepat. Dan itu yang tadi planning yang udah disiapkan mungkin sedikit terganggu di set pertama. Dalam 12 partai yang dimainkan, yang diikuti oleh pemain Indonesia, tercatat 8 pertandingan. Sumut berlangsung khidmat di Aula KONI Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Pelantikan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman beserta istrinya yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Triwati Marsiano ini merupakan gabungan dari 4 cabang olahraga berkuda yakni pacu, equestrian, memanah, dan polo. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi yang juga istri dari Ketua Umum KONI Pusat Triwati Marsiano mengatakan pelantikan bagi pengurus Pordasi Sumut ini harus menjadi langkah awal semangat untuk mengembangkan olahraga berkuda di Provinsi Sumut. Dirinya juga turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak seperti pemerintah Provinsi Sumut dan KONI Sumut untuk kemajuan olahraga berkuda di Sumut. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pengurus provinsi yaitu mengimplementasikan hasil munas transportasi ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ini saya berterima kasih Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah yang pioner yang pertama kali pertama kali pelantikan sebagai hasil dari provinsi. Sampaikan salam kenal saya kepada Bapak Gubernur, Pak Kadis Kelurahan. Triwati mengaku yakin dan percaya bahwa untuk hidup sehat dan bugar. Alhamdulillah pada siang hari ini saya melantik pengurus pusat Asosiasi Lari Trail Indonesia untuk masa bakti 2021-2025. Lari trail ini sudah menjadi cabang olahraga eksebisi kemarin pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 dan aktivitas dari lari trail di seluruh Indonesia ini tidak pernah berhenti. Peminatnya semakin hari semakin banyak dan juga ini adalah olahraga yang menuntut kebugaran kita. Bima Arya yang juga Wakil Menteri Dalam Negeri menjabat sebagai Ketua Umum PPALTI Indonesia siap melakukan penataan organisasi agar lebih profesional dan berkontribusi untuk olahraga dan perekonomian daerah, serta siap bersaing di ajang internasional. Dalam waktu dekat, seperti yang disampaikan, kami akan mengirimkan ketiga kalinya ke kejuaraan dunia yang tahun ini di Spanyol. Mohon doa restunya agar kita juga bisa berprestasi secara internasional. Dalam waktu dekat, ALTI akan mengirim atlet lari trail untuk berkompetisi di ajang dunia di Spanyol.
Target utama adalah mencetak prestasi di level internasional, setelah sebelumnya mengukir hasil di tingkat ASEAN. Dukungan pembinaan juga akan diperkuat di tiap provinsi dengan fokus pada pelatihan khusus yang berbeda dengan lari jalan raya. Laporan hampir sepanjang laga, namun waktu yang menipis membuat pecatur asal Norwegia ini melakukan blunder krusial yang berhasil dimanfaatkan Gukesh dan berhasil mencuri kemenangan. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Carlsen atas Gukesh dalam format catur klasik. Hal ini sempat memicu luapan emosi dan menghentakkan tangannya ke meja. Kemenangan ini juga sekaligus memperkuat posisi Gukesh sebagai wajah baru catur dunia. Sebelumnya ia juga telah membuat sejarah sebagai juara dunia termuda dalam format klasik setelah mengalahkan Ding Liren pada kejuaraan dunia catur 2024. Setelah ditelusuri oleh saya, ternyata ini cuma karangan biasa.